Setelah rekaman ketiga berakhir, suasana podcast berubah. Biasanya Brenda dan Ken akan langsung memberikan pendapat mereka, saling menyanggah teori satu sama lain, lalu melanjutkan ke materi berikutnya. Namun kali ini keduanya justru terdiam cukup lama, bukan karena takut, melainkan karena mereka mulai kehabisan penjelasan yang masuk akal. Baik, kata Brenda akhirnya sambil menyandarkan tubuhnya ke kursi. Sekarang kita punya 3 potongan cerita dan semuanya tidak cocok jika disatukan. Padahal biasanya kita memang bisa menemukan pola, sahut Ken. Tepat sekali. Brenda membuka catatan digital yang sejak tadi ia gunakan untuk mencatat isi setiap rekaman. Rekaman pertama, seseorang mengatakan bahwa sesuatu terlihat seperti ritual. Rekaman kedua, ada Justin dan seorang wanita yang berdebat mengenai seseorang yang harus tetap hidup. Dan rekaman ketiga, lanjutkan, wanita itu terdengar tidak stabil, sedang bersenandung, lalu Justin mengatakan agar dia tetap berada di bawah. Brenda mengangguk. Jika dipikir-pikir, semua itu memang terdengar saling berkaitan, namun tidak ada satupun kepastian yang bisa mereka pegang. Pertanyaan terbesar kita sebenarnya masih sama, kata Brenda. Siapa Justin? Dan siapa wanita itu? Dan siapa perantara? Kolom komentar langsung dipenuhi spekulasi baru. Sebagian besar penonton mulai membahas sosok pengirim email misterius tersebut. Mereka menyadari satu hal yang sama. Sejak email itu dikirim, akun bernama perantara tidak pernah muncul lagi. Tidak ada komentar, tidak ada pesan lanjutan, tidak ada upaya menghubungi mereka. Seolah tugasnya hanya mengirim 7 rekaman itu lalu menghilang. Menurutku kita tidak akan menemukan akun itu lagi, ujar Brenda. Kenapa? Karena kemungkinan besar itu akun sekali pakai. Maksudmu sengaja dibuat untuk mengirim file? Brenda mengangguk. Itu hal yang paling masuk akal. Kalau begitu, kita kehilangan satu-satunya orang yang mungkin tahu apa yang terjadi. Belum tentu. Kenapa? Kalau perantara benar-benar teman Justin, mungkin dia masih mengawasi siaran ini. Kalimat itu langsung membuat kolom komentar kembali meledak. Banyak yang mulai memanggil nama perantara. Sebagian bahkan menulis pesan panjang berharap pengirim misterius itu muncul dan memberikan penjelasan. Namun, tidak ada jawaban. Tidak ada tanda-tanda kehadirannya. Tetap sunyi, tetap menghilang. Seakan orang itu memang tidak ingin ditemukan. Brenda kemudian kembali pada catatan di monitornya. Untuk sementara, kesimpulan paling aman adalah Justin dan wanita itu adalah pasangan. Mayoritas penonton juga berpikir begitu. Dan mereka sedang melakukan sesuatu yang berhubungan dengan ritual. Ken mengangguk pelan. Masalahnya, kita tidak tahu ritual apa benar. Mungkin berhubungan dengan bayi, mungkin juga tidak. Segalanya terasa menggantung. Mereka mencoba menyusun kemungkinan demi kemungkinan. Apakah wanita itu sedang hamil? Apakah mereka berusaha melakukan pengorbanan? Apakah mereka bersembunyi dari seseorang? Apakah mereka telah melakukan kejahatan? Apakah wanita itu dikurung, dipasung? Atau justru sedang mengalami gangguan mental yang berat? Semakin lama mereka berdiskusi, semakin liar teori yang muncul. Tidak ada satupun yang cukup kuat untuk dianggap sebagai jawaban. Bahkan, lokasi dalam rekaman pun masih menjadi misteri. Kalimat tetaplah di bawah sini menggangguku, kata Ken, karena itu terdengar spesifik. Brenda mengangguk setuju.
Kalau mereka berada di rumah biasa, orang cenderung mengatakan tetap di kamar atau tetap di sini. Nah, tapi dia mengatakan di bawah tanah, bunker, gudang bawah tanah, ruang penyimpanan, tempat persembunyian. Semakin banyak kemungkinan yang muncul, semakin sedikit pula jawaban yang mereka miliki. Pada akhirnya, Brenda mengembuskan nafas panjang. Kurasa kita tidak akan mendapatkan apa-apa kalau terus berteori. Artinya, file keempat. Kolom komentar langsung dipenuhi pesan persetujuan. Ken tersenyum kecil. Aku mulai menyukai pekerjaan kita. Itu karena kamu suka misteri, dan kamu tidak? Brenda tidak langsung menjawab. Ia mengarahkan kursor ke file berikutnya. Sayangnya, aku juga mulai penasaran. Klik, rekaman keempat diputar. Durasi totalnya hanya 7 detik. Brenda segera menaikkan volume. Suara itu menjadi lebih jelas, namun anehnya tetap sulit dipahami. Bukan karena kualitas rekaman yang buruk, melainkan karena kata-katanya sendiri terdengar asing. Beberapa suku kata diucapkan berulang kali, lagi dan lagi dan lagi. Klik, sunyi. Tidak ada yang langsung berbicara. Bahkan kolom komentar sempat melambat untuk pertama kalinya malam itu. Apa kalian mendengarnya? Tanya Ken pelan. Tentu saja. Bisa dipahami? Tidak. Brenda segera memutar ulang rekaman tersebut. Lalu sekali lagi dan sekali lagi. Beberapa penonton mulai mencoba menghitung jumlah suku kata yang diucapkan wanita itu. Hasilnya hampir sama. 7 suku kata. 7 bunyi yang terus diulang tanpa henti. Brenda merasakan sensasi tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Bukan karena suara itu menyeramkan, melainkan karena terdengar memiliki tujuan. Seolah wanita tersebut memang sedang melakukan sesuatu. Ini mulai terlihat seperti mantra, kata salah satu penonton melalui fitur komentar berbayar. Kalimat itu segera diikuti puluhan komentar lainnya. Mantra, ritual, jampi-jampi, pemanggilan, persembahan. Brenda tidak menyukai arah pembicaraan itu. Namun untuk pertama kalinya ia juga tidak bisa membantahnya. Sejauh ini mereka memiliki beberapa kempingan yang harus muncul berulang kali. Ritual, sepasang kekasih, seorang yang harus terus hidup, tempat di bawah tanah, dan sekarang sebuah rangkaian suku kata yang terdengar seperti mantra. Semua kepingan itu perlahan membentuk pola. Masalahnya, tidak seorang pun tahu pola apa itu. Ken melirik jam di sudut monitor. Ekspresinya langsung berubah. Brenda, kita kehabisan waktu. Brenda ikut melihat jam. Tanpa terasa, hampir seluruh durasi siaran malam itu habis hanya untuk membahas 3 rekaman. Dan anehnya, mereka justru memiliki lebih banyak pertanyaan daripada sebelumnya. Ia memandang daftar file yang masih tersisa. 3 rekaman lagi. 3 potongan misteri yang belum mereka dengar. Entah mengapa perasaan tidak nyaman mulai muncul dalam dirinya. Seakan semakin jauh mereka melangkah, semakin sulit untuk kembali. Kita lanjut besok malam deh, katanya untuk mengakhiri. Keluhan langsung memasuki kolom komentar. Namun keputusan itu tidak berubah. Siaran harus berakhir. Satu persatu layar mulai gelap. Notifikasi penonton menghilang. Suara Ken mengucapkan selamat malam untuk terakhir kalinya. Dan seperti malam sebelumnya, Brenda kembali sendirian di apartemennya. Namun kali ini pikirannya tidak dipenuhi video-video horor murahan dari internet. Pikirannya dipenuhi oleh 7 suku kata yang tidak bisa ia pahami. 7 suku kata yang entah mengapa
terus berulang di dalam kepalanya bahkan setelah siaran berakhir.